kita akan buat 2 termin untuk Bu Rini ini. Termin pertama 3 penanya, nanti termin kedua kita berharap 3 penanya juga. Semoga waktunya betul-betul cukup kali ini. Dan tetap kita beri apresiasi, tadi di sesi pertama untuk 3 penanya akan kita proses akun pro-nya. Semoga nanti bisa semakin produktif Anda dalam menggunakan layanan pendampingan online lewat Lunas ini. Dan yang penanya berikutnya juga akan mendapat kesempatan yang sama. Kita nunggu ini dari Bu Rini ngasih voucher atau ngasih door prize, ngasih apa? Saya kasih pelatihan gratis saja Pak. Ayo dikumpulin. Boleh Bu. Nanti kerjasama sama Pak Luhur ya Pak. Nanti ini menarik. Jadi, terserah nanti kebutuhannya apa, monggo saya akan upayakan training online. Training online, kerjasama dengan Pak Luhur, kerjasama dengan NES, kerjasama dengan Fokus, nah rame-rame Bu ya. Udah, kita malah duluan ini Bu dibanding yang lain ini. Mbak Yulis, ya. Sudah ketemu belum ini calon penanya nih untuk? Cari yang paling jauh Pak Yulis. Nah, itu ada request dari Cak Ketum. Pak Ketum, ada Pak Ketum? Ya ada, cari yang paling jauh. Dari Pak Ketum dulu deh. Aceh mungkin, mana Aceh? Ya, yang jauh-jauh itu lebih bagus itu. Ya, yang jauh harus diperhatikan supaya nggak hilang dari peredaran. Mas Dadan Hermawan itu dari orang Aceh. Sunda. Masa ada orang Dadan namanya Aceh? Ya, orang Aceh Dadan namanya dari Dadan. Aceh Selatan. Salam kenal. Silakan. Boleh dibantu di mana itu? Dadan? Mbak Yulis tolong dibantu. Dadan Hermawan. Oke. Dan Hermawan. Oke, Dadan Hermawan. Siap. Sambil disiapkan penanya kedua Mbak Yulis, kalau bisa cewek ya. Oke. Penanya cewek ini. Silakan Mas Dadan. Ya. Sudah bisa tersambung. Silakan Pak Dadan. Belum masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak lebih keras lagi, Kang Dadan. Oh ya. Kecil sekali suaranya. Nah, agak keras ya. Mendekat atau gimana caranya? Atau pakai Mungkin karena jauh Cak. Jadi. Oh ya. Oke, silakan. Saya dengar ini. Silakan, saya dengar. Silakan. Ya ini mengenai. Ya. Kebetulan saya pertanyaannya masih mengenai ke Pak Luhur. Boleh. Oh boleh, nggak apa-apa. Bu Rini nggak apa-apa ya Bu ya? Oh enggak Pak. Oke, nggak apa-apa ke Pak Luhur. Pak Luhur, selamat siang. Assalamualaikum. Siang. Kenal. Kebetulan saya dari Aceh. Sebenarnya saya asli Bandung ya. Wirausaha Pemula 2020. Dan kebetulan seleksi kami udah tahap pengadaan barang. Cuman masalahnya saya dapat kabar terbaru dari pendamping, ternyata untuk program Wirausaha Pemula 2020 ini ditiadakan karena dampak COVID ini. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Karena rekan-rekan kami di sini merasa berharap banyak bantuan di saat kondisi seperti ini untuk bertahan malah dan butuh pendampingan. Tapi seolah-olah akan dilepaskan itu bantuan tersebut. Mohon penjelasannya bagaimana kelanjutan program tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Dadan, Kang Dadan dari Aceh, asli Bandung. Yang kedua, silakan Mbak Yulis, siapa? Ya, Mbak Nina Septiana, masih adakah? Dari mana Mbak Nina? Halo Mbak Nina, sudah di-unmute? Ya. Mbak Nina, silakan. Selamat pagi. Waduh, masih pagi di tempat Anda. Silakan. Masih selamat pagi, Pak. Dari mana nih Mbak Nina ini? Dari Bandung, Pak. Orang Bandung. Oke. Kumaha, Damang. Angesto, hatur nuhun. Lucu ya, saya bilang Kumaha sama Damang lucu ya. Diketawain. Silakan. Iya, Bu Rini, saya tertarik tadi dengan yang perubahan mindset 6 ya. Ya, ada dari my paycheck ke my purpose hingga dari my
job hingga menjadi my life ya Bu Rini ya. My life. Ya, tampaknya ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi untuk teknisnya bagaimana kita sebagai pendamping itu memberikan motivasi untuk mengubah 6 poin tersebut kepada wirausaha pemula yang mungkin di saat sekarang itu sedang terjun bebas gitu ya. Jadi barangkali bagaimana memotivasi mereka, caranya tidak harus lewat latihan, tapi lewat coaching yang dari hari ke hari. Barangkali Bu Rini punya tipsnya. Siap. Dikumpulin dulu ya Pak. Bu, nanti dulu Bu ya. Sabar Bu Rini, semangat Bu Rini. Oke, penanya yang ketiga. Silakan. Pak Ketum. Ya, itu Ada Pak Ketum. Saiful Fahmi dari NTB itu kalau bisa. Mana Saiful Fahmi NTB? Siapa? Saiful Fahmi NTB. Oke. Lombok Tengah. Saiful Fahmi. Fahmi. Ya. Biar merata ya, yang jauh kita ajak ya. Oke. Supaya Saiful, tahu sinyalnya silakan. bagus apa tidak. Halo, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya ke Pak Luhut ya. Pak Luhur. Silakan. Pak Luhur. Silakan Mas. Baik Pak Luhur, ini saya masih pemula, usaha pemula di bidang percetakan. Percetakan sablon, ada pembuatan pin dan lain-lain. Sebelum wabah COVID, alhamdulillah kami banyak dapat orderan dari Pulau Jawa, Pak. Ya, untuk pembuatan aksesoris baik untuk seminar, kemudian ada acara resepsi dan lain-lain. Nah, setelah lockdown ini, jadi sama sekali tidak ada lagi orderan dari baik dari NTB sendiri maupun dari Jawa begitu. Kalau dulu sampai kami mengirimkan 1000 pack gitu untuk resepsi atau untuk pertemuan-pertemuan seminar. Tapi sekarang sama sekali sudah ditutup semua itu. Nampak lockdown ini, Pak. Itu keadaan kami untuk sementara. Kemudian saya mau pertanyaan sesuai dengan uraian Pak Luhur tadi, bagaimana cara mendapatkan bantuan pemerintah untuk UKM ini Pak Luhur? Kemudian apa syarat-syarat minimal izin dari UKM itu dari mana untuk mendapatkan bantuan itu? Itu saja Pak Luhur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Luhur dan 1 untuk Bu Rini. Kita beri kesempatan Pak Luhur dulu ya, Bu Rini ya. Oke, monggo. Silakan Pak Luhur. Baik, makasih Pak Dandan, Pak Saiful, Bu Nina, Bapak Ibu sekalian semua nih ya, kita webinar ini. Terkait dengan program WP, tadi kan sudah saya sampaikan tadi, ya nggak apa-apa, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Terkait dengan program WP, bukan ditiadakan, tetapi ditunda, ya Pak Dandan ya. Karena apa? Dari anggaran yang sudah kita alokasikan awalnya tadi, pada kondisi normal, ini ada sebagian yang di-refocusing. Ya, tetapi tidak semua, masih ada sisanya yang memang untuk ke reguler. Karena kita memahami bahwa tadi dalam tahapan penanganan pandemi COVID ini, yang harus kita pikirkan tidak hanya di kondisi tanggap darurat saat ini atau survival, tetapi bagaimana di pemulihannya, dan lebih jauh lagi adalah untuk penumbuhannya. Nah, di pemulihan tentu juga memerlukan pendanaan. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan ditunda ini nanti program WP tetap ada, insya Allah ada Pak, karena memang suratnya mungkin belum sampai di Aceh, tapi kemarin kita sudah video conference dengan kepala dinas kabupaten kota seluruh Aceh Pak, sudah kita sampaikan bahwa untuk WP ini ditunda dan sudah menerima kemarin, mungkin belum dapat informasi saja. Pak Dandan di Aceh mana Pak? Aceh Tengah apa tadi Pak? Hah? Aceh Tengah Pak, kalau nggak salah. Aceh Tengah, mudah-mudahan ya. Kemarin kita ada video conference dengan mereka kok Pak.
Kemarin betul, kemarin sore itu. Ini mudah-mudahan ini ditunda Pak, bukan ditiadakan tapi ditunda. Nah, memang sebagai informasi mungkin ya ini karena anggarannya juga akan kita maksimalkan, mungkin besarannya ini tidak seperti yang tahun kemarin. Tapi nggak apa-apa karena memang ini tujuannya untuk memberikan stimulus kepada mereka. Ya, prinsip rekan-rekan semua yang ada di sini, yang rekan-rekan pendamping bahwa untuk program wirausaha pemula ditunda dulu, bukan ditiadakan. Jadi insya Allah masih berjalan di 2020 ini. Terkait dengan Pak Saiful Fahmi tadi. Bentar Pak Luhur. Ya, yuk. Ditunda berapa bulan atau ditunda setahun itu? Ditunda kemungkinan kalau refocusing ini keluar, karena kan dana refocusing kan di Kementerian Keuangan. Ya. Jadi nggak sampai ditunda setahun, nggak Pak. Tetap berjalan di tahun ini. Tetap ada. Ya, habis lebaran ya Pak ya. Nah, insya Allah. Ya. Lebarannya kapan belum tahu kita ini juga. Tahu, karena nanti lebaran dengan refocusingnya Pak. Bisa-bisa lebaran mundur juga ini. Ya, kalau insya Allah kalau ini segera berakhir ini ya, nanti ini refocusing ini segera muncul dan nanti akan ikut karena untuk perumusan ini kemarin alhamdulillah saya dengan Bu Fiksi, mudah-mudahan Bu Fiksi tadi bisa bergabung. Kalau bergabung nanti kan bisa informasikan bahwa ini ditunda, sudah ada suratnya. Jadi bukan ditunda nanti pelaksananya di 2021 Pak, enggak. Insya Allah tetap di 2020 ya. Baik Pak Saiful. Nah, memang usaha Bapak ini juga memang agak susah kalau di sini percetakan, sablon, pin ini tadi ya. Memang yang terdampak dengan pandemi COVID ini, tadi Bu Rini juga sudah menyampaikan, jangankan yang pengusaha, yang kita saja yang maaf kata, yang mungkin berpendapatan tetap saja juga kalang kabut di sini. Karena apa? Barang-barang harga bahan baku juga mahal ya. Ini semua terdampak. Terlebih resepsi. Untuk resepsi tadi percetakan, sablon, mungkin cetak undangan, ya pasti sudah nggak ada yang pesan. Nah, memang untuk cara mendapatkan bantuan, seperti saya sampaikan, kalau untuk saat ini tadi mungkin arahnya bisa ke wirausaha pemula, atau nanti memang ada yang kalau ibu bapak mengamati informasi dari hasil-hasil pemerintah ya, kebijakan pemerintah 2 hari lalu kalau tidak salah ini kan Pak Presiden mikro dan mikro ini untuk permodalannya. Nah, ini sedang digarap oleh Kementerian Koperasi. Tapi bagaimana persyaratan-persyaratannya yang sedang proses penggarapan. Tapi paling tidak Pak, karena Bapak sudah menerima program wirausaha pemula, ini tidak terlalu jauh seperti itu, atau mungkin ini untuk bisa ke kredit usaha rakyat Pak. Ke KUR saya masih bisa, karena KUR tidak ditutup ini Pak. Ya, ini ke KUR tidak ditutup. Jadi tolong nanti bisa nanti ke arah sana kalau memang nanti Bapak akan beralih usaha. Karena kalau percetakan sablon ini kan juga mengalami kesulitan dalam hal ini untuk bisa memasarkan produk-produk yang saat ini mungkin aksesoris bisa dijual ke Jawa tadi ya. Nah, ini agar koordinasi dengan dinas koperasi setempat atau instansi yang kira-kira Bapak bisa temui, misalnya dinas sosial, dinas perindustrian ya. Tapi cara mendapatkannya sedang proses penyusunan kebijakannya Pak. Karena jelas sekali bahwa Pak Presiden menyarankan supaya usaha ultramikro dan mikro tolong dipikirkan permodalannya. Nah, yang sekarang ini ada kan selain kredit usaha rakyat, ini kan ada juga kredit ultramikro yang dikeluarkan oleh pusat investasi pemerintah. Dalam hal ini kalau untuk usaha mikro kecil ini bisa melalui PNM atau PT Pegadaian. Saya kira itu Pak Saiful ya. Tapi satu Pak yang belum dijawab Pak Lur, untuk ya, legalitas usaha minimal Pak, mungkin Pak Lur bisa terangkan. Legalitas usaha kalau di di wirausaha pemula termasuk untuk kredit usaha rakyat, untuk legalitas usaha itu cukup IUMK Pak. Ini nanti bisa mendaftar melalui OSS Pak. Karena itu sekarang sudah tersentralisasi semua kan di Kemenkumham atau dengan BKPM caranya. Tapi memang ini sudah ke OSS. Jadi sudah mulai satu pintu online single submission itu Pak. Ya, jadi prioritasnya itu ya. UMK izin usaha mikro kecil ya Pak. Ya, izin usaha mikro kecil ya.
Jadi itu, Masih. itu di Medkur juga sama itu semua itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke Bu Rini. Ada satu penanya Bu dari Bandung tadi, Mbak Nina, silakan. Baik, Ibu Nina, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau kita bicara pelatihan tuh memang ngomongnya mudah ya, karena pelatihan itu hasilnya nggak seperti kita kasih kredit, nggak seperti kita kasih bantuan teknis yang kelihatan hasilnya di depan mata secara nyata, berbentuk barang atau berbentuk uang. Tapi justru di situ challenge-nya gitu ya. Kalau misalnya kita belajar pelatihan, tapi kita sendiri juga tidak mau berubah, ya nggak jadi apa-apa. Saya rasa semua pelatihan bentuknya kayak gitulah. Mau diajarin apapun, kalau kitanya sendiri nggak punya keinginan untuk berubah, mempraktekkan dan melatihnya gitu ya, ya nggak akan ada hasilnya apa-apa. Dan itu memang sering menjadi tantangan buat kami pada saat orang bertanya, Bu, kalau udah dilatih saya pinter apa? Pinter itu datangnya bukan dari kami gitu ya. Kami hanya bisa memberikan persuasi, contoh-contoh dan motivasi, tapi bagaimana itu bisa menjadi realitas ya harus berubah dari yang bersangkutan. Jadi kalau kita bicara ya harus memulai dari diri sendiri. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kita mengcoach teman-teman di UKM, ya itu yang memang harus disadarkan pertama kali gitu ya. Kalau kita bicara skills that pay the bills, gitu, itu nggak akan pernah terjadi selama kita tidak berubah. Jadi memang kita harus punya kesadaran penuh bahwa belajar itu untuk kepentingan kita sendiri. Kalau saya berubah, tentu hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, wirausaha itu sebenarnya kan bisnis kepercayaan, betul nggak? Jadi kalau kita sendiri juga tidak punya perilaku yang baik, yang bisa dipercaya, ya itu akan berdampak buruk. Sekali kesalahan satu kali mungkin masih bisa dimaklumi, tapi 2-3 kali akhirnya mungkin nggak akan ada orang yang mau berbisnis sama kita. Kita kadang-kadang melihat kesuksesan itu sekejap, tapi kita nggak pernah mau tahu proses di belakangnya gitu. Nah, itu yang mesti kita sadari sama-sama. Jadi memang semua belajar itu gampang, yang susah adalah mengkonvert apa yang kita pelajari menjadi sebuah realitas dan perilaku sehari-hari. Jadi itu Bu Nina yang mesti kita sadarkan kepada teman-teman gitu ya. Harus dimulai dari diri sendiri dan mencoba untuk selalu melatihnya setiap hari. Skill itu bisa dipelajari, walaupun itu soft skill, tapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah diimprove, ya tidak ada hasilnya. Itu Bu Nina, saran dari saya. Jadi kita sama-sama lah mengingatkan mereka gitu ya, bahwa saya ngajarin bukan untuk saya, tapi untuk teman-teman sekalian gitu. Itu Bu Nina. Oke, terima kasih Bu Rini. Kawan-kawan, kita masih punya waktu, kita akan buka sesi yang termin yang kedua ya. Untuk sesi kedua ini, kita akan beri kesempatan 3 penanya lagi. Sebelum saya lempar ke penanya, saya sampaikan beberapa pengumuman dulu nih. Pertama, nanti di akhir sesi, NES akan membagikan e-sertifikat. Ditandatangani secara digital pakai QR Code oleh Kak Ketum. Sehingga nanti Anda bisa mengunduh secara langsung dari platform Lunas. Masing-masing unduh sendiri ya. Jangan minta diunduhin, ini orangnya segini banyak, capek kita. Masing-masing bisa unduh sendiri, Anda buka di chat tadi sudah kita infokan tahapannya, caranya. Ini bagian dari belajar digital ya, supaya Anda bisa mengeksekusi sendiri sesuatu yang memang bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, nanti di akhir sesi kita juga akan ada foto bersama. Jadi nanti sebelum kita tutup, saya berharap kawan-kawan semua videonya di-on-kan, sehingga ketahuan mukanya semuanya, lalu kemudian nanti Mas Ketum, Cak Ketum men-screenshot semuanya. Nah, Pak Lur sudah bersiap, Pak. Nanti, Pak, bukan sekarang, Pak. Siap, Pak. Nanti, Pak. Itu supaya yang lain bersiap-siap dulu. Yang belum mandi dulu. Yang belum pakai baju yang rapi, ganti baju yang rapi. Nanti kita foto bersama supaya hasilnya bagus juga. Baik, Mbak Sekum, silakan. Atau Cak Ketum, silakan. Kalau siapa yang kalau mau bisa dari peserta
peserta online pertama, Pak. Peserta online pertama. Siapa tahu siapa? Pak Saya. Ambrosius Montolalu. Siapa? Ambrosius. Ambrosius Montolalu. Oke, silakan dicoba di Oke. unmute. Oke, Mbak. sudah Pak, sudah. Sudah. Oke. Halo Pak Ambrosius, Ya, halo. Nah, peserta pertama. dari mana Pak Ambrosius? Saya dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Wow, jauh sekali, deket Filipina ini tempat Anda ini. Silakan Iya, Pak. iya. Silakan Pak. Ini saya pertanyaan kembali lagi ke Pak Luhur. Ya. Pak Luhur nih dirindukan nih bantuannya. Iya, iya. Laris manis Pak Luhur ini. Silakan Pak. Iya. Iya, begini. Pertama, saya usahanya kerajinan. Karena di sini bahan baku kerajinannya lumayan tersedia karena bahan bakunya dari sabut kelapa sama batok kelapa. Nah, pas adanya COVID ini, usaha kami otomatis terhenti. Jadi penghasilannya memang turun sampai 95%. Oh. Karena harapan kami untuk ke toko-toko souvenir itu otomatis terhenti. Nah, dengan adanya pandemi ini, saya beralih membuat tempat cuci. Buat apa? Jadi tempat cuci tangan dari bahan tempat cuci tangan. Karena memang ini dia untuk rajin cuci tangan, jadi saya melihat itu ada peluang untuk dijadikan usaha baru. Nah, akhirnya pesanan pertama memang lumayan banyak, 200 buah dari salah satu BUMDes untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, akhirnya melihat itu, saya akhirnya coba promosi lewat marketplace Facebook. Tapi akhirnya kendalanya satu, jaringan internet, karena saya tinggal di pelosok desa, dan kendala yang kedua adalah soal pengiriman. Kalau misalnya keuntungannya 15.000, tetapi orang pesan satu dan harus misalnya JNE atau JNT untuk kirim ke luar, akhirnya saya tekor di ongkos untuk dari tempat saya saja ke ke pusat kecamatan itu bisa sampai 20.000 untuk ongkos sekali jalan. Nah, kalau orang pesan satu, akhirnya tekor. Nah, gimana kira-kira untuk strateginya untuk merubah dari yang offline ke online dengan kondisi saya seperti ini, jauh dari pusat kota. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Ambrosius. Selanjutnya yang kedua. Silakan Pak Sekjen. Oke, sebentar. Kalau bisa, cewek lah. Sebentar. Mungkin saya mau ini dari Tasik ya. AKN. Boleh ya? Boleh. Boleh. Mbak Nining, ada Mbak Nining. Oke. Mbak Nining. Iya, halo. Oke, Mbak Nining silakan Mbak Nining. Halo. Bisa? Ya, siap. Pak Luhur, Ibu Ya. Rini, Amsul, ya, siap. Ada ya? Halo. Ada suaranya? Ada. Dan semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada perwakilan pemerintah ya, yaitu Pak Luhur. Begini Pak, maksud dan tujuan pengisian Google Form untuk UMKM yang terkena dampak COVID-19, kami itu mau menanyakan Pak, apa tujuannya? Apa hanya untuk mengumpulkan data saja, ataukah kami akan diberi solusi? Karena begini Pak, kami terus terang sangat pusing dengan begitu banyak Google Form yang harus kami isi, entah itu dari dinas kota, provinsi, bahkan dari kementerian.
Kami mohon jawaban dari Bapak ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir satu masih ada kira-kira? Ketum, silakan Pak Ketum. Peserta pertama yang hadir itu Pak Insinyur siapa tadi? Cowok dia. Oke, Pak Insinyur Muhammad Ridwan. Insinyur Muhammad Ridwan. Haji Muhammad Ridwan. Oke, halo, assalamualaikum Pak Insinyur Muhammad Ridwan. Halo. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Halo. Baik, Pak. Halo, apa kabar Pak? Silakan Baik, Pak Ridwan. Silakan Bapak. Ya. Dari mana Pak Ridwan? Kalau boleh tahu. Saya dari Tasikmalaya Pak. Ah, oke. Apa? Oh, maaf. Nggak usah pakai maaf, ini kan bebas. Ya, apa ya? Namanya rezeki kan beda-beda, Bu. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya ingin ke Pak Luhur dan juga ke Ibu Rini. Mungkin pertama ke Ibu Rini adalah di masa COVID ini Bu, pasti kami pengusaha pemula ini mengalami banyak trauma, mengalami banyak penurunan motivasi Bu. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang Ibu ingin berikan ke saya khususnya atau kami kepada pengusaha pemula, bagaimana menghilangkan trauma ataupun memotivasi kami lagi untuk bisa bangkit dari trauma ini. Yang kedua untuk Pak Luhut, ada nggak kebijakan dari pemerintah untuk, karena kami ini biasanya adalah offline Pak, kami gaptek dalam teknologi, mungkin ada seminar ataupun apa yang sifatnya online untuk memberikan kami gimana strategi atau bagaimana memulai menjual produk kami dengan sistem digital marketing ini. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan Bu Rini dulu ya Pak Luhur ya. Ya, baik. Ladies first. Gantian. Silakan Bu Rini. Ya, baik. Ini untuk Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan, kalau kita bicara motivasi, kita ambil sisi positifnya aja. Jadikan COVID ini sebagai kawah candra di muka untuk kita belajar, melihat apa sih peluang yang ada di sana. Belajar dari bukan kesalahan, tapi apa ya? Belajar dari realita gitu, bahwa orang-orang yang yang mau berubah itu adalah orang-orang yang mengikuti tren yang terjadi di pasar. Karena tadi saya pernah sampaikan di depan, pilihannya adalah berubah atau ditinggal gitu. Jadi kalau kita bicara motivasi, pengusaha kan harus selalu berusaha, benar nggak ya? Jadi kita ngambil motivasi yang positif aja, harus mencari peluang-peluang apa yang bisa. Dan di mana-mana kalau kita bicara siklus gitu ya, untuk kita bisa naik memang mungkin gitu ya, kondisi ini bisa dipakai untuk kita tadi berubah dan sambil mencari informasi apa sih dunia baru yang akan kita hadapi ke depan gitu. Tapi tadi di penjelasan yang awal saya sudah sampaikan bahwa dari banyak penelitian semua sekarang berorientasi kepada customer, dan tadi saya sudah sampaikan juga ada penelitian bahwa akan ada 4 jenis customer. Nah, itu coba kita lihat apa yang bisa kita perbuat dengan 4 jenis customer itu. Kita masuk di customer yang mana gitu ya. Jadi mundur ke belakang itu kadang-kadang bukan berarti kalah, tapi kita mencoba untuk menata diri kembali. Itu mungkin yang bisa kita ajak untuk berpikir sama-sama, karena motivasi itu akan selalu muncul kalau kita punya harapan dan positive thinking. Kalau kita bicara kapok, bukan pengusaha ya Pak ya, bener nggak? Ini Cak Samsul mungkin udah jatuh bangun di kalau Agim bilang tuh udah dirobek, dijatuhin, dijambak, diperas ya Pak ya. Tapi itulah yang membuat kita matang gitu kan. Jadi mengasah diri itu adalah cara yang paling baik untuk saat ini kita lakukan, untuk kita trial sampai di mana sih sebetulnya kita punya passion untuk jadi pengusaha gitu ya. Ya kalau yang terus mutungan ya mungkin bukan pengusaha kali. Gitu kira-kira benar.
Ya Pak Samsul ya. Betul. Harus ulet, Bu. Iya. Jadi Pak Ridwan, kalau saya boleh sampaikan ya itu tadi kita ajak teman-teman yang baru mulai ini untuk belajar membaca situasi. Tadi kalau kita bilang sebelum COVID pun sebenarnya kita udah punya masalah banyak kan dengan digitalisasi, otomatisasi. Kita harus bisa berubah, packing nggak bisa pakai yang lama lagi, packing yang murah tapi bagus itu kan jadi challenge buat kita ya. Nah itu yang membuat kita untuk terangsang berkreatif gitu ya. Sekali lagi tadi ngomong itu gampang, tapi kalau sudah dilakukan, dikerjakan pelan-pelan, mungkin hasil itu harus kita apresiasi. Mungkin seminggu salah lagi, 2 kali salah, 3 kali salah, tapi lama-lama setelah kita tahu, saya belum belajar di jalan yang pas gitu ya. Itu kalau kita apresiasi, lama-lama kita akan menghargai apa usaha kita sendiri gitu. Jadi kalau kita belum bisa masuk di pasar karena memang kondisinya tadi pasarnya nggak ada, pembelinya nggak ada, ya kita coba menata diri di dalam saja gitu, melihat peluang-peluang, passion kita di mana, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, pasar maunya apa gitu ya. Jadi kalau kita bisa trial test, mungkin dengan produksi kecil-kecil, masukin di Instagram, masukin di Facebook gitu, sampai orang memang merasa tertarik, ya itu mungkin bisa menjadi satu start awal ya, titik awal kita untuk bergerak lebih maju sambil kita tahu tadi mau belajar arah angin ini beloknya mau kemana sih gitu, mau ke kiri apa ke kanan gitu ya. Jadi itu sih Pak, manfaatkan kondisi ini untuk kita trial and error itu sih sebetulnya. Begitu Pak Ridwan. Oke, makasih Bu Rini. Pak Lur, kita punya waktu sedikit untuk menjawab. Ya, baik. Silakan Pak Lur. Pada Pak Ambrosius, Bu Nining, Pak Ridwan. Ini saya tambahkan sedikit tadi, Bu Rini tadi kalau izin ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang kuliah, bukan kuliah yang jurusannya IPA, mungkin pernah dengan Thomas Alva Edison. Itu melakukan penelitian itu sampai 1000 kali baru berhasil. Jadi nggak ada henti-hentinya, 1000 kali. Ini yang mungkin dari sekian penelitian selama ini ya dia yang paling lama meneliti sampai dia berhasil. Nah, itu tadi ya motivasi Bu Rini. Baik, terkait dengan kebijakan seminar tadi Pak Ridwan ya. Memang sisi sini kita tidak bisa memastikan karena seminar ini kan memang kadang diperlukan, tetapi memang ada hal-hal yang tertentu yang memang kita tidak bisa melakukan. Memang seminar online itu perlu, tetapi kita juga ada Pak, nanti yang saya sampaikan pertama tadi, proses e-learning Pak. Ini nanti tanggal 7, ini ada e-learning tentang bagaimana memotret dengan ponsel pintar, mengenal lebih dalam kuliner Indonesia, bagaimana pembuatan baju khas smart medis, dan bagaimana bisnis ekspor. Nah, ini kira-kira nanti bisa diakses di sini Pak. Jadi kalau memang terkait dengan khusus kebijakan seminar nggak ada, tetapi dari Deputi Bidang SDM ini karena sekarang model pelatihannya tidak bisa secara offline karena situasi saat ini, makanya menggunakan e-learning. Ya, terkait dengan Pak Ambrosius, ya, inilah yang tadi bagaimana strategi pemasaran yang sangat kita perlukan. Mungkin yang perlu dicoba, ya. Tadi bagaimana Bapak bisa memberikan suatu leaflet atau flyer ya. Di dalam flyer tadi bahannya apa dan yang lebih menarik. Misalnya ini kan bisa dibuat. Harga satu buah katakanlah 5.000. Ya. Kalau pesen lebih dari 10 buah atau 15 buah, 2 buah bebas ongkos kirim. Tapi dikasih batas. Ongkos kirimnya di lingkungan katakanlah hanya sekitar Minahasa Utara tadi ya. Nah, jadi semacam itu Pak triknya untuk memberikan pemasaran. Atau memang terus tegas-tegas saja di dalam leafletnya atau flyernya tadi itu disebutkan tidak termasuk ongkos kirim atau ongkos kirim ditanggung oleh yang bersangkutan. Ini salah satu cara Pak. Banyak hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Jadi karena situasi ini kan kita nggak bisa bebas keluar jalan ya, mesti ada pemeriksaan. Nah ini yang strategi tadi yang perlu kita tulis di dalam flyer Pak Ambrosius tadi. Kalau memang dari produknya kerajinan tadi itulah menjadi
tempat cuci tangan ini saya kira hal yang positif dan sangat membantu sekali. Jadi dengan penjualan secara marketplace tadi sudah betul ya, karena dijual secara online tadi, cuma memang kendala dari jaringan internet. Nah, nanti tolong bisa Bapak berkoordinasi misalnya dengan rekan kami pendamping yang ada di sana ya. Koordinasilah dengan pendamping PLUT atau pendamping PPKL atau pendamping dari yang didanai dari dana alokasi khusus non fisik yang ada di masing-masing kabupaten kota. Ya, nanti di dinas koperasi juga ada. Ya. Nah, itu ya Pak Ambrosius ya dia. Jangan patah semangat. Insya Allah nanti bisa berjalan ini Pak dengan Bapak merubah cara penyampaian promosi dari produk Bapak tadi ya. Katakanlah harga 1 sekian rupiah, sekian bebas ongkos kirim, atau disebutkan kurang dari sini ongkos kirim ditanggung masing-masing, sehingga nanti mekanisme pengirimannya itu otomatis dia akan sadar gitu loh Pak. Kalau dengan banyak kan mereka juga mikir, oh ya kalau gitu lebih baik banyak saja ya. Nah ini hal semacam ini. Nah tolong betul-betul dipertimbangkan Pak tadi ya. Jadi biaya produksinya sama keuntungan sudah masuk di situ semua, termasuk nanti transportasinya. Inilah tadi perlunya strategi untuk bisa menghitung cash flow-nya tadi ya, supaya betul-betul produk Bapak ini tidak rugi, tapi tetap ada keuntungan. Nah, Bu Nining, terkait dengan pendataan melalui Google Form tadi, memang sekarang Bu, semenjak adanya pandemik ini, hampir seluruh kementerian ini melakukan pendataan. Ya, Pak Samsul saya kira juga pusing sendiri itu, banyak data sana sini masuk itu. Nah ini tujuannya apa? Sebetulnya pendataan ini memang sangat diperlukan karena apa? Jangan sampai terjadi tumpang tindih, duplikasi pendataan. Nah, bahkan Kementerian Koperasi kemarin sudah berkirim surat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa mengakses atau nanti NIK-nya itu bisa ketahuan bagi mereka-mereka yang mendata di Google Form. Nah, tujuannya, ya ini kita tadi saya sampaikan tadi, penyelesaian masalah pandemi COVID ini tidak hanya pada tahap survival di sini, tetapi adalah tahap pemulihan, recovery-nya, tahap penumbuhan. Ini semua memerlukan data, ya, semua memerlukan data. Oleh karena itu, solusi tadi, pendataan tadi, insya Allah, kalau kita niatkan tadi itu untuk membantu kepada rekan-rekan kami yang terdampak, nanti ada jalan semua. Tadi saya sampaikan tadi, misalnya untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, ini juga ada di Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Ini juga ada program keluarga harian, ada e-warung. Nah ini mereka melakukan pendataan. Tidak hanya itu, kemarin Ibu Bapak saya kira sudah mendengar adanya program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini mestinya awalnya dulu, ini adalah untuk mereka yang pencari kerja dan yang di PHK. Tetapi dengan adanya situasi saat ini, makanya diperluas pada UMKM yang terdampak, supaya bisa mengikuti program prakerja. Nanti akan ada pelatihan tadi. Dan ini domainnya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, pada waktu itu Kementerian Koperasi juga melakukan pendataan. Karena apa? Dari pihak Menko Perekonomian menyampaikan surat ke Kementerian. Berapa UMKM yang terdampak? Sehingga kita segera mencarikan data di situ. Dan alhamdulillah informasi dari kawan-kawan di bidang SDM yang menangani program Kartu Prakerja ini sudah disampaikan data by name by address itu 1.400.000 ke Kementerian Perekonomian, karena mereka lah yang menjadi official tadi. Jadi itu Bu, jadi ada maksudnya juga gitu loh. Jadi rekan-rekan di dinas kabupaten kota, meskipun OPD-nya di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi juga sama. Nah, mohon maaf kalau Ibu memang sebagai tenaga pendamping di Dinas Koperasi, sarankan kepada Dinas Koperasinya untuk memilih data-data tadi. Mana yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, mana yang beririsan dengan Tenaga Kerja, ini supaya dipilah lebih awal. Sehingga nanti kalau ada kegiatan refocusing, karena seluruh instansi, pusat, provinsi maupun kabupaten kota ini melakukan refocusing atau rasionalisasi. Tujuannya yang pertama anggaran tadi untuk kesehatan, yang kedua untuk jaring pengaman sosial, yang ketiga untuk
bagaimana pelaku dunia usaha ini supaya bisa bertahan dan bisa pulih kembali. Ya, jadi itu Bu Nining, penjelasan terkait data tadi ada solusinya memang. Jadi jangan, memang mungkin nggak bisa kita lihat sekarang, sama dengan kita berdoa kepada Allah kan, kita memohon ya Allah berikan rezeki yang banyak gini-gini. Tapi belum muncul saat ini gitu loh, karena kita nggak tahu. Tetapi data ini memang kita perlukan Mbak Eni, Mbak Idris, karena kalau Ibu Bapak mengikuti perkembangan informasi dari kebijakan pemerintah itu sangat labil terus. Karena apa? Oh ini perlu, ternyata perlu ini ya, sehingga buat program lagi. Oh ini perlu ini. Nah ini berkembang terus ini. Makanya semua itu harus ada datanya, by name, by address, by nomor induk kependudukan. Saya kira itu Pak Samsul, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Luhur, Bu Rini, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Membatasi kita, Ya. 11 lebih sedikit, kita harus mengakhiri webinar ini. Tentu ada hal-hal yang sudah clear disampaikan oleh Pak Luhur dan Bu Rini, tapi juga ada hal yang masih harus kita breakdown, kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Misal tadi ada kegiatan pelatihan online yang dijalankan Kementerian Koperasi. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya sesuai dengan jadwal yang ada. Juga tadi ada tawaran dari Bu Rini untuk training yang sesuai kebutuhan kawan-kawan. Nah, kita akan coba bersama dengan NES, kemudian USAID, Alur, kemudian juga Fokus UMKM, bareng-bareng memformulasikan trainingnya apa, bentuknya seperti apa, kapan, dan terusnya. Nanti kita akan informasikan pada kawan-kawan. Dan ini sambil proses kita menyiapkan dokumentasinya, sedang berjalan sekarang ini proses pengambilan gambarnya. Saya informasikan bahwa sertifikat sudah bisa diunduh. Cara mengunduh e-sertifikat sudah dijelaskan di chat Zoom ini. Anda buka bagian chatnya ya. Anda mesti login ke platform Lunas dulu, dari situ kemudian Anda cari eventku, dan seterusnya. Anda lakukan pelan-pelan, Anda nanti sampai pada tahap bisa mengunduh. Nah, kalau tetap masih alami kesulitan, ini ya, karena memang teknologi kadang tidak terlalu user-friendly bagi kita, atau kita belum pernah menggunakan, sehingga perlu ada yang bantu, maka Anda bisa sampaikan pertanyaan atau minta bantuan ke WA. Dicatat WA-nya ya. Mbak Yulis tolong bantu tuliskan di chatnya. WA 0821 410 081 0821 21 410 99965. 9-nya 3 kali. Nah, nanti yang alami kesulitan silakan kirim chat ke WA tersebut untuk minta dibantu. Tapi kalau yang sudah bisa nggak usah kirim chat ya, Anda udah langsung aja unduh. Dan bagi yang bisa unduh, sertifikat harus di-share ke WA grup masing-masing ya. Kalau teman-teman yang di Tasikmalaya kirim ke grup Tasikmalaya, teman-teman yang di Sumatera atau Sing Bebas. Nah, tadi Pak Wasis belum apa Sing Bebas. Sing Bebas itu Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pak Wasis. Di Kalimantan Barat sana itu, teman-teman di ujung utara Kalimantan. Nah, silakan di-share ke grup masing-masing supaya menyemangati yang lain. Bahwa kita belajar, ada bukti belajarnya, dan nanti kita akan lanjutkan event-event yang memang kira-kira menjawab kebutuhan kawan-kawan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih pada Pak Luhur, sekali lagi Pak Luhur, Bu Rini, kemudian teman-teman NES, pengurus ya, Kak Ketum, Bu Sekjen, kemudian teman-teman yang lain. Terima kasih juga pada Ubaya, kemudian pada ICSB, dan teman-teman yang mendukung kelancaran acara ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya belum ini? Waalaikumsalam. Fotonya sudah Pak, langsung diambil tadi sambil jalan tadi. Oke. Mbak Yulis, putar musik Mbak Yulis. Musik penutup. Nah, supaya kita terhibur ini. Silakan. Pak Ketum mau nyanyi. Oh, Kak Ketum mau nyanyi. Wah, jangan. Mbak Yulis Lagunya
lagunya nanti dia lagu itu penasaran 2 itu. Silakan sambil kita persiapan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti tadi sudah muncul, kumpulin, kirimkan ke narasumbernya. Ya, Mbak Yulis ya, dibantu ya. Nanti tolong disampaikan via grup itu ya, Pak Samsul ya? Ya, Ya, Pak. Ya, nanti disampaikan via grup sehingga bisa kita respon nanti ya. Ya, Pak Ulur. Ya. Baik, kawan-kawan, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.